Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Senang bisa jumpa kalian lagi di video kali ini. Dan kembali lagi kita akan membuka ruang diskusi publik atas video yang sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream. Kalian bebas untuk memberikan komentar kalian, opini di kolom komentar. Kita jaga etika dalam bersosial media. Dan kita hindari sama-sama yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas video yang pertama yang memberitakan bahwa Dr. Tifa itu mengatakan bahwa ingin hijrah tinggalkan kasus ijazah Jokowi dan kembali fokus di dunia kesehatan. Kemudian captionnya berkata seperti ini, boleh kalau kamu mau hijrah, tapi pertanggungjawabkan dulu perbuatan Anda, Tifa. Gara-gara penelitian kalian yang acak kadut itu hingga sesama anak bangsa saling serang. Tapi kalian lemparkan kesalahan itu kepada Pak Jokowi seolah-olah beliaulah yang memecah belah anak bangsa. Padahal kalian yang memulai masalah ini kok enak mau lepas tanggung jawab begitu saja katanya. Ya, dan hadirlah beragam komentar netizen. Kenapa nggak dari dulu katanya? Udah tahu dokter, ya. Udah tahu dokter tuh ngurusin pasien ya. Udah tahu dokter ngurusin pasien, malah ngurusin ijazah sampai ke makam-makamnya katanya. Ini betul ya apa yang dikatakan ya. Urus ijazah sampai ke makam. Harus dipenjarakan secepatnya. Tidak semudah itu, sudah bikin Nusantara terkuras energinya. Lihat manuver kalian kok gak apa-apa itu bisa, tapi masuk penjara dulu ya. Enak aja penjara dulu 10 tahun katanya. Masuk penjara dulu itu baru tanggung jawab. Tapi Tifa, sudah terlambat, tidak semudah itu Ferguson. Ya, bagaimana pendapat kalian teman-teman ya? Atas apa yang mereka lakukan selama 1 tahun belakangan ini, ya tuduhan-tuduhan mereka yang begitu kejam kepada Pak Jokowi, mengatakan Pak Jokowi jasanya palsu, datang sampai ke makam, mengatakan Pak Jokowi otaknya kecil, otak Jokowi mau diketapel katanya teman-teman ya. Dan kemudian begitu banyak yang mereka mengatakan bahwa penelitian mereka itu mengungkapkan bahwa Jokowi ijazahnya palsu sehingga terjadi terpecah belah anak bangsa, ada yang saling serang, ada timbul istilah termul dan sebagainya, ada terjal teman-teman. Itu semua karena apa yang mereka ciptakan hari ini. Lantas Anda mau lepas tangan begitu saja, kata netizen? Tidak semudah itu Ferguson. Apa pendapat kalian soal Tifa ingin hijrah, tinggalkan kasus ijazah Jokowi dan kembali fokus di dunia kesehatan? Silahkan tulis pandangan kalian di kolom komentar. Tulis ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian gak memberikan opini kalian. Siapa tahu nanti Tifa lihat video dan dia baca komentar kalian teman-teman. Jadi hari ini saya kemudian terfikirkan bahwa kalau Tifa kemudian keluar dari kasus ijazah ini, nanti Roy Suryo sendiri dong teman-teman. Kasihan, jadi seorang diri dari RRT ya, Roy Rismon Tifa, nanti tinggal Roy sendiri saja teman-teman ya. Kasihan kalau misalnya ditinggalkan. Kita next ke berita selanjutnya. Satu hal yang gak pernah berubah dari Pak Jokowi, dimanapun beliau datang, energinya selalu sepositif ini. Pak Jokowi baru aja mulai safari politiknya lagi dan mampir ke NTT. Dan asli, sambutannya gokil banget. Sumpah ya, kasih sayang warga NTT ke beliau itu kayak gak ada obat. Ramenya bener-bener meluap, vibesnya hangat dan sepositif itu. Melihat sosok figur publik yang tetap membumi dan dicintai sebanyak ini tuh rasanya adem banget ya. Menurut kalian gimana nih vibes warga NTT kemarin? Drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari bikin geleng-geleng kepala. Abang ini tantang para mahasiswa. Saya sampaikan semua kepada kaum mahasiswa. Ayo mahasiswa, buktikan kalau kamu merasa cinta ini ke mahasiswa. Yang kerjanya demo, kerjanya memprovokasi masyarakat untuk melaksanakan reformasi jilid 2. Saya mau sampaikan kepada kalian semua, wahai yang merasa paling paham usaha untuk menyelamatkan negara. Tanggal 1 Juli tahun 2026, kelompok-kelompok pendukung gerakan Papua Merdeka akan melaksanakan secara serentak Hari Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat di seluruh Indonesia. Jadi saya mau lihat kemampuan kalian yang merasa paling paham tentang nasionalisme daripada kami semua. Hari ini kami turun di Makassar untuk memastikan bahwa hari ini tidak ada aksi-aksi anti NKRI di Makassar. Keren bang. Jangan cuma terlihat jago di sana. Yes, keren bang. Pintar, paling cerdas dan masalah nasionalisme. Buktikan merahmu, buktikan bahwa Anda merah putih. Ketika mereka turun di wilayah kalian, saya mau lihat apakah kalian mampu menghalau mereka atau tidak. Wih, betul.
Mana tuh? Lawan tuh abang-abang senior itu ya. Benar kata Kosinudin, saya berkawan sekarang sama Kosinudin. Wih, Adik Darmawan sekarang udah berkawan dengan Ahmad Kosinudin katanya. Ini berita gempar ini teman-teman. Termul ya. Apa yang mereka katakan ya, Ahmad Kosinudin yang selama ini mengatakan pendukung Pak Jokowi, salah satunya Adik Darmawan teman-teman ya. Ahmad Kosinudin katakan dia ini termul teman-teman. Ya, hari ini sudah berkawan dengan Ahmad Kosinudin. Luar biasa. Ini yang namanya rekonsiliasi. Luar biasa ya. Bang Kosi sudah mengatakan bahwa teriak-teriak ayo masuk kalau maju kalau berani, tapi menggembok bakar. Udah benar Pak Kosi, udah benar. Saya sahabat saya itu sekarang, teman saya. Sahabat saya, teman saya. Benar dia mengatakan bahwa ini ada upaya ketakutan untuk menghadapi pokok perkara. Selain ngulur-ngulur waktu apa sih? Ya, ini udah ngulur-ngulur waktu kok. Atau ada dua nih, mengulur waktu dan takut menghadapi pokok perkara. Selesai itu. Nggak perlu dipoles kemana-mana lagi. Artinya, oh ini upaya hukum. Iya ngerti, segala sesuatu yang tidak ditulis, yang tidak dilarang bisa dilakukan, kecuali ada larangan pada aturan dan perundang-undangan. Namun secara etika berperadilan, kan ini sudah mau masuk ke pokok perkara. Apa sih? Katanya punya bukti, katanya punya segala sesuatunya, bisa mau counter bukti-bukti yang 702 dan lain-lain sebagainya. Loh kok sekarang malah berapit? Udahlah, benar kata Kosinudin, saya berkawan sekarang sama Kosinudin. Bang Kosi sudah mengatakan bahwa teriak-teriak ayo masuk kalau maju kalau berani, tapi menggembok bakar. Udah benar Pak Kosi, udah benar. Saya sahabat saya itu sekarang, teman saya. Pak Kosi benar dia mengatakan Sahabat bahwa saya ini itu. ada upaya ketakutan untuk menghadapi pokok perkara. Jadi udahlah, kalau memang mau fight. Tetapi ingat ya, kalau ini berjalan dan ini akan dilakukan seterusnya, maka kami sebagai tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo akan melakukan tindakan dan upaya hukum lain dengan cara ya tunggu tanggal mainnya. Kami akan melakukan dengan segera 1-2 hari, kita lihat kalau ini sudah digelarkan sidang, maka kami akan segera melakukan tindakan atau upaya hukum lain untuk menyampaikan sesuatu kepada tingkatan yang lebih tinggi dari pengadilan negeri. Artinya ini sudah sangat tidak boleh dibiarkan lah. Negara bisa carut marut, ini bisa menjadi presiden buruk ya. Seperti itu kira-kira. Tapi faktanya memang dokter itu memiliki hak kan untuk peradilan itu. Ya, silakan dijawab dulu, Greg. Nah, tuh. Apa? Gimana jawab? Iya. Walaupun memang terus bikin kesel Pak Adi Darmawan, tapi kan faktanya memang seorang Tifa itu berhak mengajukan peradilan ya. Berhak, karena tidak ditulis. Nah, sekarang jelasin, Greg. Sekali lagi saya sampaikan, kalau warga negara mengajukan peradilan itu haknya mereka sebenarnya. Ya, ini namanya musuh dari musuhku adalah sahabatku. Ahmad Kosinudin sekarang berkawan dan bersahabat sama orang yang selama ini Ahmad Kosinudin katakan termul. Ini adalah tanda-tanda miracle. Ini adalah keajaiban yang terjadi teman-teman atas bangsa ini. Di mana mulai dipersatukannya Ahmad Kosinudin dan pendukung Pak Jokowi. Wow. Ingin ku teriak, hatiku merana. Aduh, mantap ini teman-teman ya. Kita next ke berita 1 tahun selanjutnya. ini Ini dia saya ya. berpikir bahwa untuk saya itu enough ya, cukup. Karena tugas saya sebagai ilmuwan, sebagai peneliti sudah saya tunaikan. Kemudian sejalan dengan itu selama kurang lebih 450 hari juga saya sudah menjadi pelaku hukum di situ. Dalam hal ini saya sebagai saksi, lalu kemudian terlapor, lalu tersangka, dan pada akhirnya menjadi terdakwa. Itu adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir, ya saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah, bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Dan ini kembali lagi menjadi momentum bagi saya untuk memerdekakan diri saya sendiri dari persoalan polemik ijazah ya. Satu kontroversi vaksin ini menjadi sebuah momentum bagi saya untuk hijrah ya, dan hitoh ya, kembali kepada
domain keilmuan saya, yaitu ilmu kesehatan. Mudah-mudahan semua pihak memahami keputusan saya, dan sekali lagi bahwa perjuangan untuk menegakkan kebenaran, terutama bagi kebaikan dan kepentingan umat manusia, terus saya jalankan. Satu Lantas tahun ini nasibnya Pak Roy Suryo gimana Bu Tifa kalau Anda tinggalkan sendiri? Ya, Anda mau cuci tangan, ya. Sedangkan teman seperjuangan Anda, Mas Roy Suryo, hari ini sudah sampai prapit keempat. Nggak tahu prapitnya sampai ke berapa teman-teman ya. Untuk menghindari yang namanya pokok perkara. Bu Tifa, apakah dengan semudah itu orang bisa mencuci tangan setelah membuat kegaduhan yang begitu besar atas bangsa ini? Sampai Anda katakan sampai ke internasional, undang-undang. Kasihan Roy Suryo sendiri kalau gitu. Yang menggembosi itu sebenarnya ya Sesi cakar-cakaran masih berlanjut nih. kelompok-kelompok ini. Dokter Tifa tidak terima. Hanya Dokter Tifa, Pak Al-Katiri mewakili saya di situ. Apa yang dikatakan di dalam rapat? Bu Tifa milih Pak Al-Katiri apa kami? Nah, akhirnya Dokter Tifa bilang, saya mau sholat istikharah dulu. 3 hari saya butuh, tapi saya nggak mau aktif dulu di WA group. Jadi saya ini hasil istikharah. Hasil istikharahnya Bu Dokter Tifa, tanyakan kalau nggak percaya. Akhirnya Bu Tifa membentuk tim sendiri. Mas Ahmad Khadzuddin gimana tuh? Ya karena dia itu kan penonton, bukan pemain. Kami itu yang di dalam. Penonton Kami itu katanya. yang di dalam. Kami itu pemain sepak bola itu kami yang di lapangan. Bang Udin sedunia. Kalau aku jadi Bang Udin, aku nggak terima. Bang, lu kompor-komporin ya bang. Enggak teman-teman. Aku kalau jadi Ahmad Khadzuddin, aku nggak terima. Sudah 1 tahun loh. Ahmad atau Bang Udin ini membersamai Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismon. 1 tahun nggak main-main loh. Ya, tiba-tiba langsung disabotase teman-teman. Kalau jadi Bang Udin aku nggak terima. Kami yang paham, ibaratnya. kami yang tahu. Penonton jangan ikut-ikutan gitu. Ya, BAP ada di tangan kami. Ya, dan kami menganggap pasal-pasal yang dikenakan memang tidak pas. Masa kami biarkan? Iya. Iya kan? Iya. Kami lebih tahu. Penonton ini kadang-kadang sok tahu dibandingkan pemain. Oh, jadi Anda mau katakan Bang Udin itu sok tahu? Ayo, oke Son, undang Ahmad Khadzuddin dong. Contohnya kurang apa kalau sepak bola? Iya. Selevel Messi dan Ronaldo aja dibilang bodoh. Bodoh kamu, bayangkan. Karena dia Tendang penalti Lantas aja. Anda mau mengatakan Bang Udin bodoh gitu? Bang, stop kompor-komporin bang. Ngagul nggak gitu. bisa lah. Ini lah, Nggak itulah bisa itu Bang masalahnya. Udin Berarti dibiarkan, tidak Bang ada. Udin. Satu hal lagi. 2, mereka 2 orang ini, Roy dan siapa? Tifa ini bukan pelapor. Dia Iya. tidak pernah melaporkan Jokowi. Bahkan yang benar-benar pelapor yang harus dimasalahkan yang sampai sekarang masih gantung di Mabes Polri itu malah pelapor-pelapor yang di naungan mereka, di bawah mereka. Contohnya si Rustam, Rizal Fadila, terus ada media Itu belum dan maju-maju. loh, itulah. Itu sebenarnya kalau ini senjata, betul-betul senjata otomatis ini kalau mau dipakai. Kalau perkara kami ini kalau untuk dihubungkan dengan itu, ya kan, itu senapan angin, gitu loh. Satu masalahnya Anda bukan begitu masalah merendahkan itu. sama Ini Ahmad dibahas, Khadzuddin dong. pasal-pasalnya tidak kena, ya kan. Ini saya sebagai lawyer, ya kan saya kena kode etik kalau saya tidak menyelamatkan saya punya lawyer. Itu dia. Nah, itu Iya setuju. Iya. Untuk kan advokat. Tujuan lawyer kan untuk Iya. menyelamatkan kliennya gitu. Iya. Yes. Bukan malah menjerumuskan gitu. Dan sekarang begini, Nah, itu saya maaf ya, setuju. seandainya ada pembunuh ditembak polisi, dia sakit masuk rumah sakit, ya kode etiknya dokter harus menyembuhkan orang itu, bukan karena pembunuh dia harus dibunuh. Nggak begitu dong. Oh. Kita ini mempunyai kode etik profesi gitu loh. Iya. Nah, pertanyaan saya, kok kenapa nyuruh dorong-dorong orang? Dia sendiri ngelapor kenapa? Oh. Kenapa dia nggak mau ngelapor? Yes. Kalau saya ini kegalauan karena Roy Suryo tidak gunakan lagi, dari cabut itu loh. Sehingga ya biasalah orang-orang itu sudah akhirnya akalnya tidak kalah lah dengan perasaannya gitu kayak. Oke. Ya kan? Ya kenapa dia nggak ngelaporkan kalau memang ini perjuangan? Iya. Kenapa dia mendependkan ke apalagi klien saya Tifa? Iya. Padahal Tifa, iya kan? Mengorbankan Laporkan. orang gitu ya. Nah, kalau minta bantuan kita bantu. Kita punya bukti-bukti, gunakan.
Yes, Ya kan? setuju. Ya nggak ribut Dong, nyuruh orang setuju-setuju maju. aja lo, Dirinya Bang. nggak maju. Harus Bahkan fair dong. yang seharusnya maju adalah kelompoknya mereka yang memang sudah masih gantung di sana. Iya. Itu lapor langsung loh masalah ijazah palsu Jokowi loh. Kenapa nggak dipertajam? Masih gantung. Irwasum bahkan terakhir menyatakan bahwa ini masih Nggak naik-naik ya? masih ditanyakan ke Bareskrim. Oh, ya. Karena pada waktu itu ada pelanggaran Perkap. Oke. Ada pelanggaran undang-undang PSK, perlindungan saksi dan korban. Kami sudah ingatkan ke mereka ini, majulah dengan ini, karena ini langsung masalah ijazah. Ini mereka jangan hanya sepihak ya, oke Son. Kalian harus undang juga Ahmad Kosinudin ya. Saya nggak sabar menantikan Ahmad Kosinudin membalas opini dengan opini. Nggak minta bebas. Lah, faktanya Ya, minta bebas kok untuk ini. Di mana Ini tulisannya? kan trik-triknya itu mengadakan namanya pra Apa peradilan. indikasinya kalau Jadi minta begini bebas aja kalau memang ya, kita Mas lihat. Andi? Selama ini yang di kebolak-balik. Yang sebagai korban itu adalah Pak Jokowi. Bolak-balik. Pak Jokowi itu menuntut keadilan terhadap dirinya gitu, ya. Dan juga digoreng-goreng ya bahwa Pak Jokowi dibilang pengecut, dibilang penakut, Yang ngomong tidak siapa? akan hadir Oke. di dalam sidang Yang nanti. bicara begitu Kan begitu siapa? ya. Oke, nanti Ya. kita tanya Jadi Bang kalau Andi kita tadi, lihat Bang Tiri. ini ya, yang pengecut penakut itu siapa? Ya, publik bisa menilai untuk itu. Kalau sebetulnya kalau ingin lancar gitu ya, ya kita ikuti besok itu tanggal 13 Agustus itu kita Karena Pak ngomong Jokowi pokok siap perkara. untuk hadir Karena Pak sebetulnya. Jokowi terakhir saya bertemu dengan beliau, saya ikut di NTT ya dan safari kebangsaan beliau itu. Dalam makan pagi itu, beliau menanyakan kepada saya, Mas Andi kapan saya Sebagai dipanggil saudara, sebagai apa Mas pengadilan? Andi? Loyal Ya, bukan? untuk hadir di DPN Jakarta Timur. Tanyain dia sebagai Menanyakan apa? itu. Sebentar, Bang Alkatiri. Kan begitu menanyakan. Sebagai kapan sahabat. saya dipanggil? Nah, itu menunjukkan ya, ini saya saksi mata karena saya berdiskusi dengan beliau. Ya, beliau itu tidak takut untuk tidak hadir karena Iyalah, inilah masa Pak sidang Jokowi yang takut? ditunggu-tunggu beliau untuk membuktikan ijazah beliau yang dikatakan ya palsu oleh mereka. Padahal ini ada ijazah asli ya yang sudah notabene itu adalah dikatakan oleh Universitas Gadjah Mada. Oke. Ya, juga sudah diuji juga di lapor. Tapi terus Pak Jokowi responnya gimana Mas Andi setelah tahu Dokter Tifa sedang mau Ini mengajukan belum tahu. pra-peradilan lagi? Ini kan kita baru tahu. Oke. Ya kan, ini kita juga baru tahu ya tanggal 4 kemarin. Mundur lagi dong Pak Jokowi kesiapannya jadinya untuk Lah bisa iya, hadir. kalau dengan kondisi kayak begini kan kita lihat saja bagaimana nanti tanggal 12 ditolak atau diterima kan gitu kan, ini pertanyaan yang menarik untuk kita. Oke. Tapi secara kita ini masyarakat biasa lah, ya. Ngakuin Ini dia. kenapa terjadi yang namanya prapit? Ini sudah pokok perkara. Kan menimbulkan suatu pertanyaan besar. Ada apa dengan hukum kita? Ya. Kan begitu pertanyaannya kan? Ya itulah mungkin salah satu triknya ya dari Alkatiri kan. Kalau Bang Alkatiri kan jago untuk kayak Valentino Rossi untuk Semua bukan-bukan punya itu. jagonya masing-masing. Ya kan untuk itu. Oke. Tapi kita Jago- ini jago melihat rawi maksudnya. seluruh masyarakat Indonesia itu menunggu ya, menunggu bahwa sidang ini tetap berlanjut dan melihat mana yang dikatakan palsu, mana yang dikatakan asli. Tapi Kalau katanya mau kita hijrah, katakan ijazah kayak kita ya asli. Karena semua ada. Kalau Yang kita punya juga yang namanya saksi. Kita punya barang bukti. Ya, yang pertanyaan kita nih, mereka punya nggak barang bukti? Mereka punya nggak saksi? Ya kan? Selama ini kita tidak melihat untuk itu. Jadi kalau saya kesimpulan, saya katakan mereka ini adalah pengecut dan penakut untuk itu. Setuju. Pengecut dan penakut. Ya teman-teman ya. Jadi pernyataan dari Dokter Tifa mengatakan mau hijrah dan udah nggak mau lagi bahas soal ijazah, itu sebenarnya hal positif. Akan tapi banyak netizen yang mengatakan, enak aja, jangan buru-buru pergi. Harus pertanggungjawabkan apa yang sudah Anda hadirkan kemudian di tengah-tengah publik. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan berani berbuat, langsung ditinggalkan. Ini opo iki? Ya teman-teman. Kemudian berita yang kedua yang tidak kalah hebohnya, Ahmad Kosinudin itu dianggap sahabat oleh pendukung Pak Jokowi sekarang. Apalagi yang menganggap dia sahabat itu Ade Darmawan. Wow. Sangat menghebohkan sekali.
Ya, bagaimana pendapat kalian semua teman-teman? Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar pendapat dan tanggapan kalian terkait dengan informasi yang sudah kita bahas. Tidak ada maksud atau tujuan untuk mengucilkan, menyudutkan, atau menyinggung seseorang, tapi biarlah ini menjadi ruang diskusi publik atas video-video yang menjadi pembahasan kita. Saya pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.